Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Jackson, Abang Jackson, Aikumat sebagai Sekjen DPP KNPI, kemudian Bapak Karman BM, Direktur Mantra Nusantara, serta rekan-rekan peserta webinar malam ini yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita karunia berupa kesehatan sehingga kita bisa bersua di udara melalui sarana Zoom meeting dengan rekan-rekan dari LAMI. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari DPP LAMI yang telah menyelenggarakan Zoom meeting ini dengan mengambil tema Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Produktif. Pertama-tama saya bisa hadir dan belum bisa mengikuti kegiatan ini karena berbagai kegiatan kesibukan beliau sehingga beliau mewakilkan dan memerintahkan saya untuk mewakili beliau dalam kegiatan ini. Saya akan memaparkan sedikit karena waktunya cuma 10 menit. Kita ketahui bahwa dengan mulai bulan Maret, awal bulan Maret di Indonesia, ini sudah ada ataupun dimulai ditemukannya wabah ataupun penyakit COVID-19, di mana dari situ kemudian merambah kemana-mana, sehingga di Indonesia ya terdapat beberapa yang mengakibatkan krisis di bidang ekonomi, kemudian kesehatan, dan ini tidak terjadi cuma di Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia ini terkena COVID-19. Khususnya di Indonesia, terjadi perekonomian kita hampir apa yang seperti yang disampaikan Bapak Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, ini apa yang dikerjakan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir, ini seperti kembali seperti semula. Seperti 5 tahun yang dulu. Sehingga perlu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan perekonomian di Indonesia. Polri sebagai alat pemerintah ataupun sebagai bagian dari pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk mengamankan segala kebijakan dari pemerintah dalam rangka mengatasi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia. COVID-19 di Indonesia banyak menimbulkan kerugian-kerugian terutama di bidang perekonomian. Salah satunya adalah yaitu masalah transportasi. Ini sangat berakibat ya. Transportasi, perusahaan-perusahaan transportasi baik darat, laut, udara ini menanggung akibat dari adanya COVID-19. Kemudian masalah pengangguran ini banyak sekali meningkat dibanding sebelumnya. Kemudian pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakat ini menjadi terkendala ataupun terhambat. Itu di bidang perekonomian salah satu sedikit bidang perekonomian dan transportasi. Kemudian di bidang pendidikan, ini kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah baik dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, ini banyak terganggu dan diliburkan sampai sekarang. Dan akhirnya mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan sarana IT yang ada. Bahkan untuk kenaikan kelas, kemudian penerimaan mahasiswa baru ini menggunakan
yang sarana yang ada dan belum pernah kita alami sebelumnya. Di samping itu, di lingkungan pemerintahan, dengan adanya COVID-19 ini, jalannya pelayanan seperti yang saya sampaikan tadi, jalannya pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah, instansi pemerintah, kementerian, lembaga, dinas, segala macam, ini sangat-sangat terganggu. Di lingkungan kepolisian juga pelayanan di bidang lalu lintas, di bidang SKCK, Intel, itu sangat terganggu. Ini semuanya menimbulkan kerawanan-kerawanan dengan adanya COVID-19 ini. Yang ujung-ujungnya adalah terjadinya kerawanan terutama di bidang Kamtibmas. Dan akhirnya produktivitas kemarin-kemarin, produktivitas dari masyarakat, produktivitas dari individu, ini sangat-sangat jauh berkurang. Oleh karena itu, dalam mengatasi ini, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari PSBB di beberapa daerah, di Jakarta, di Surabaya, kemudian daerah-daerah lain, mungkin di luar Jawa, di Makassar, di Sumatera, di Medan. Ini dilakukan PSBB, sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat yang ditiadakan. Di bidang pelayanan, seperti saya sampaikan, ini sangat-sangat terganggu karena banyak pegawai-pegawai bidang di kementerian, di lembaga, ini banyak yang bekerja melalui rumah. Walaupun sebenarnya bukan menjadi masalah, karena memang sudah ada teknologi ataupun teknologi informasi yang sudah memadai di Indonesia, seperti adanya Zoom meeting seperti ini. Ya, akhirnya itu tadi kerawanan-kerawanan. Kemudian apa sih upaya dari pemerintah dalam rangka menanggulangi COVID? Sudah banyak upaya-upaya dari pemerintah untuk menanggulangi, nggak usah kami sebutkan satu-satu, mungkin rekan-rekan sudah tahu lewat media. Ya, intinya dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mengembalikan perekonomian di Indonesia ini, sebenarnya tugas Polri itu tidak berubah sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Polri ada 3, yaitu sebagai pembina Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sehingga akan tetap aja kita jabarkan dalam lebih lanjut, dijabarkan oleh instansi kesatuan Polri yang di bawah, baik dari Mabes, dari Polda, kemudian sampai Polsek, ini dijabarkan. Tetap melaksanakan tugas pokok Polri disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing. Dalam rangka sesuai dengan perintah ataupun instruksi dari Bapak Presiden tadi pagi, yang nomor 56, yang bunyinya adalah nomor 5, terus meningkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional, melakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan, sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat. Kemudian ke-6, terus menjaga kedisiplinan masyarakat, menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Ke-7, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab. 3 instruksi ini sudah kita laksanakan. Semuanya tugas-tugas kita tidak ada yang berubah, kita tinggal memvariasi sesuai bidang tugas masing-masing. Akan tetapi ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, yang semula mungkin tidak ada protokol-protokol kesehatan, akan tetapi dengan adanya COVID-19, dalam rangka mendukung pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini, tugas-tugas Polri tetap dilaksanakan, akan tetapi ditambah lagi 1 dengan menggunakan SOP
SOP penanggulangan COVID, protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kalau menyimak dari 3 instruksi dari 7 instruksi dari Bapak Presiden tadi, sebenarnya sudah ada pelayanan segala macam itu kita sudah buka kembali. Di bidang SIM, STNK mungkin ada beberapa Polres yang belum, akan tetapi itu disesuaikan, mungkin daerahnya memang masih zona merah. Kemudian untuk mendisiplinkan masyarakat, kita dari Polda, Polres itu sudah mengerahkan anggotanya bersama TNI, anggota TNI untuk mendisiplinkan masyarakat di tempat-tempat umum, terutama kalau di Jakarta ini di tempat-tempat umum seperti mal, kemudian stasiun kereta api, kemudian Transjakarta, dan sebagainya macamnya, khususnya di tempat-tempat umum. Kemudian untuk mengawal, mendukung dalam upaya untuk proses pemulihan ekonomi, memang pemerintah sudah memberikan ataupun melakukan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi, ada 7 bidang atau 6 bidang yang menjadi atensi pemerintah. Dan Polri pun di Mabes, tingkat Mabes sudah membentuk Satgas untuk mengawal ini. Yang paling mudah adalah masalah bansos. Kita sudah bentuk Satgas dalam hal penanggulangan COVID dan pembagian bansos dengan membentuk Satgas Aman Nusa 2. Jadi saya kira dalam adanya COVID-19 ini, kita selaku anggota Polri tugas pokoknya tidak berubah, tidak berkurang, dan kita sudah laksanakan seperti sebelum-sebelumnya, akan tetapi sekarang kita dalam pelaksanaan tugas ini menggunakan protokol kesehatan. Mungkin rekan-rekan melihat anggota Polri di lapangan sekarang sudah banyak pakai masker segala macam, pakai face shield dan segala macam. Nah, ini kita pun juga meminta bantuan dari rekan-rekan. Lami juga tolong himbau dari masyarakat kepada masyarakat untuk disiplin di tempat-tempat umum. Kalau memang himbauan dari masyarakat, dari pemerintah untuk menjaga jarak, tolonglah. Rekan-rekan dari Lami juga memberikan himbauan sama. Sehingga COVID-19 ini bisa cepat teratasi dan kita bisa hidup normal kembali. Saya kira itu yang bisa kami paparkan, dan mungkin nanti ada kita diskusi malam ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mungkin kalau ada tutur kata kami yang berkenan di hati rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.